Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah khair ya kalamik. Kaifa halkum? Asa antum jami'an bi khair walhamdulillah. Quran. Nahnu sanatakallam al-lughah al-arabiyyah. Fi iltiqa isanati amma yata'allaq bi masdar. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Babul masdari, adapun ini ialah menjelaskan tentang masdar. Wa huwa, adapun masdar, al-ismu ialah isim, al-mansubu yang dibaca nasab, alladzi yaji'u yang datang apa isim mansub, salisan nomor 3 fi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, doroba yadribu dorban. Berarti yang nomor 3 adalah dorban. Wa huwa, adapun masdar, ismani, ada dua bagian, lafdiyun masdar lafdi, wa maknawiyun dan masdar maknawi. Fa in wafaqo, jika menyamai apa lafduhu, lafadznya masdar, lafdu fi'lihi pada lafadz fi'ilnya masdar, wahua maka adapun masdar lafdiyun ialah masdar lafdi. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, qataltuhu, saya membunuh dia, qatlan dengan membunuh sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh membunuh. Wa in wafaqo, dan jika menyamai apa masdar, makna fi'lihi kepada maknanya fi'ilnya masdar, duna lafdihi, bukan lafadznya masdar, duna lafdihi, bukan lafadznya fi'il, wahua maka adapun masdar maknawiyun ialah masdar maknawi. Nahwu, contohnya, jalastu, duduk siapa saya, qu'udan dengan duduk, wakumtu, dan berdiri siapa saya, wukufan dengan berdiri, dengan benar-benar berdiri. Jalastu qu'udan dan kumtu wukufan, itu ya. Jadi ini bab masdar ya, mansubatul asma nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan matan ini, yang disebut dengan masdar adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh pada urutan ketiga pada tasrifan fi'il. Kalau kita menasrif fi'il atau merubah fi'il ya, misalnya lafadz doroba yadribu dorban, wa madroban fahuwa doribun, dan seterusnya, maka yang ketiga itu adalah masdar ya. Masdar ini adalah kata benda ya, kata benda yang menunjukkan makna pekerjaan, tidak ada waktunya dia. Kalau doroba telah memukul fi'il madhi, yadribu sedang memukul fi'il mudhari'. Kalau dorban ini pukulan, berarti kata benda dia, kata benda yang dihasilkan dari kata kerja ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu gerund ya, kata kerja yang dibendakan itu. Jadi dorbannya adalah masdar kata benda. Kemudian kalau dalam matan jurumiyah ini disamakan, dianggap sama antara masdar dengan maf'ul mutlak, itu sama. Jadi masdar nama lainnya di sini adalah maf'ul mutlak. Padahal nanti selanjutannya pada kitab-kitab selanjutnya itu beda. Tidak mesti sama gitu ya, bisa sama bisa beda. Kalau masdar itu sebenarnya adalah bentuk kata atau sigot ya. Sigot itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan lain-lain, itu sigot ya, bentuk kata. Masdar juga satu dari beberapa bentuk kata. Kalau maf'ul mutlak itu adalah tarkib atau posisi dalam kalimat. Ya misalnya jadi fa'il, maf'ul bih, kemudian mubtada, khobar, itu namanya tarkib itu ya, posisi dalam kalimat. Sama juga maf'ul mutlak ini posisi dalam kalimat. Kalau masdar itu sebenarnya lebih ke bentuk kata ya. Tapi dalam hal ini ya dianggap sama saja, nggak apa-apa, sebagai pengenalan ya. Dalam hal ini masdar dengan maf'ul mutlak itu sama ya. Jadi berdasarkan matan ini, masdar atau maf'ul mutlak itu ada dua, ada lafdiyun, ada maknawiyun.
Kalau yang lafdi itu berarti antara fi'il dengan masdarnya sama lafadznya. Semacam ini contohnya. Jalastu, duduk siapa saya. Julusan, dengan duduk benar-benar, dengan benar-benar duduk. Atau kumtu, berdiri siapa saya. Kiaman, dengan benar-benar berdiri. Berarti jalasa, yajlisu, julusan, masdarnya yang dipakai. Koma, yakumu, kiaman. Nah itu berarti cocok antara fi'il dengan masdarnya. Berarti ini masdar lafzi. Ya, kalau yang maknawi itu hanya cocok secara maknanya saja, lafadznya nggak sama. Jalastu qu'udan. Ya, duduk siapa saya. Qu'udan, dengan benar-benar duduk. Kumtu, berdiri siapa saya. Wukufan, dengan benar-benar berdiri. Sebenarnya Qa'ada itu juga maknanya sama seperti jalasa, duduk juga. Wakofa juga sama seperti koma, berdiri. Ini hanya maknanya saja yang sama, tapi lafadznya berbeda. Maka ini menjadi masdar atau maf'ul mutlak secara makna atau masdar maknawi, begitu ya. Hanya sama secara secara makna. Kalau yang maknanya dan lafadznya sama tadi masdar lafzi, itu ya. Jadi kalau yang seperti ini, contoh dua di atas ini, baik lafzi maupun maknawi, kalau bentuknya seperti itu faedahnya untuk menguatkan fi'il ya, atau litaukidil fi'li, yang berarti nanti penyungguhan. Jelas tuh julusan, saya benar-benar duduk ya. Saya benar-benar duduk, terjemahnya begitu. Jelas tuh duduk siapa saya, julusan, dengan benar-benar duduk, itu ya. Atau jelas tuh qu'udan, sama saja maknanya. Saya duduk, dengan benar-benar duduk, gitu ya. Itu ya, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf an, itu harus mansub. Gabungan huruf an dan fi'il mudhari ini disebut dengan masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal terbentuk dari gabungan an ditambah dengan fi'il mudhari. Contohnya, yang bagi laka an tadhaba, walaupun dia kedudukannya sebagai fi'il mudhari harus berharokat fathah karena kemasukan an. Nastamir yang bagi laka. Nastamir ila amsilatisanya an masdar mu'awwal. Undur al-amilu la yastahidu fil amali. Karyawan itu tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kita tambah an menjadi asal amilu ayyajtahida fil amali. Semoga karyawan itu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Al-amilani la yajtahidani fil amali. Ini untuk dua orang laki-laki. Dua karyawan itu tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ketambahan an menjadi asal amilani ayyajtahida fil amali. Kemasukan an, nunnya kita buang menjadi ayyajtahida. Al-amsilatu rabi'ah salisah afwan. Al-ummalu la yajtahiduna fil amali. Yajtahiduna ini berarti banyak. Para karyawan itu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh
atau tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Pemasukan an menjadi ayyajtahi. Tapi menghadap kalam insyaallah bi'isbu'il ati nahnu sanabhas an fi'il amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar khair ya kalamik. Kaifa halkum? Asa antum jami'an bi khairin walhamdulillah. Quran nahnu sanatakallam al-lughah al-arabiyyah fi iltiqa isanati amma yata'allaq bi masdar. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Babul masdari, adapun ini ialah menjelaskan tentang masdar. Wa huwa, adapun masdar, al ismu ialah isim, al mansubu yang dibaca nasab, alladzi yaji'u yang datang apa isim mansub, salisan nomor 3 fi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, doroba yadribu dorban. Berarti yang nomor 3 adalah dorban. Wahwa, adapun masdar, kismani ada dua bagian, lafdiyun masdar lafdi, wa maknawiyun dan masdar maknawi. Fa'in wafaqo, jika menyamai apa lafduhu, lafadnya masdar, lafdu fi'lihi pada lafad fi'ilnya masdar. Wahwa maka adapun masdar, lafdiyun ialah masdar lafdi. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, qataltuhu, saya membunuh dia. Qatlan, dengan membunuh sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh membunuh. Wa in wafaqo, dan jika menyamai apa masdar, makna fi'lihi kepada maknanya fi'ilnya masdar, duna lafdihi, bukan lafadznya masdar, duna lafdihi, bukan lafadznya fi'il, wahwa maka adapun masdar maknawiyun ialah masdar maknawi. Nahwu contohnya, jalastu, duduk siapa saya, qu'udan, dengan duduk. Wakumtu, dan berdiri siapa saya, wukufan, dengan berdiri, dengan benar-benar berdiri. Jalastu qu'udan dan kumtu wukufan, itu ya. Jadi ini bab masdar ya, mansubatul asma nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan matan ini, yang disebut dengan masdar adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh pada urutan ketiga pada tasrifan fi'il. Kalau kita menasrif fi'il atau merubah fi'il ya, misalnya lafadz doroba yadribu dorban, wa madroban fahuwa doribun, dan seterusnya, maka yang ketiga itu adalah masdar ya. Masdar ini adalah kata benda ya, kata benda yang menunjukkan makna pekerjaan, tidak ada waktunya dia. Kalau doroba telah memukul fi'il madhi, yadribu sedang memukul fi'il mudhari'. Kalau dorban ini pukulan, berarti kata benda dia, kata benda yang dihasilkan dari kata kerja ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu gerund ya, kata kerja yang dibendakan itu. Jadi dorbannya adalah masdar kata benda. Kemudian kalau dalam matan jurumiyah ini disamakan, dianggap sama antara masdar dengan maf'ul mutlak, itu sama. Jadi masdar nama lainnya di sini adalah maf'ul mutlak. Padahal nanti selanjutannya pada kitab-kitab selanjutnya itu beda. Tidak mesti sama gitu ya, bisa sama bisa beda. Kalau masdar itu sebenarnya adalah bentuk kata atau sigot ya. Sigot itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr dan lain-lain, itu sigot ya, bentuk kata
masdar juga satu dari beberapa bentuk kata. Kalau maf'ul mutlak itu adalah tarkib atau posisi dalam kalimat. Ya misalnya jadi fa'il, maf'ul bih, kemudian mubtada, khobar, itu namanya tarkib itu ya. Posisi dalam kalimat. Sama juga maf'ul mutlak ini posisi dalam kalimat. Kalau masdar itu sebenarnya lebih ke bentuk kata ya. Tapi dalam hal ini ya dianggap sama saja, nggak apa-apa sebagai pengenalan ya. Dalam hal ini masdar dengan maf'ul mutlak itu sama ya. Jadi berdasarkan matan ini, masdar atau maf'ul mutlak itu ada dua, ada lafdhiyun, ada maknawiyun. Kalau yang lafdhi itu berarti antara fi'il dengan masdarnya sama lafadznya. Semacam ini contohnya, jalastu, duduk siapa saya, julusan, dengan duduk benar-benar duduk. Atau kumtu, berdiri siapa saya, kiaman, dengan benar-benar berdiri. Berarti jalasa yajlisu julusan, masdarnya yang dipakai. Koma yakumu kiaman. Nah, itu berarti cocok antara fi'il dengan masdarnya. Berarti ini masdar lafzi. Ya. Kalau yang maknawi itu hanya cocok secara maknanya saja, lafadznya nggak sama. Jalastu qu'udan. Ya. Duduk siapa saya, qu'udan, dengan benar-benar duduk. Kumtu, berdiri siapa saya, wukufan, dengan benar-benar berdiri. Sebenarnya qa'ada itu juga maknanya sama seperti jalasa, duduk juga. Wakofa juga sama seperti koma, berdiri. Ini hanya maknanya saja yang sama tapi lafadznya berbeda. Maka ini menjadi masdar atau maf'ul mutlak secara makna atau masdar maknawi. Begitu ya, hanya sama secara secara makna. Kalau yang maknanya dan lafadznya sama tadi masdar lafzi, itu ya. Jadi kalau yang seperti ini, contoh dua di atas ini, baik lafzi maupun maknawi, kalau bentuknya seperti itu faedahnya untuk menguatkan fi'il ya, atau litaukidil fi'li, yang berarti nanti penyungguhan. Jelas tuh julusan, saya benar-benar duduk ya. Saya benar-benar duduk, terjemahnya begitu. Jelas tuh duduk siapa saya, julusan, dengan benar-benar duduk itu ya. Atau jelas tuh qu'udan, sama saja maknanya. Saya duduk dengan benar-benar duduk gitu ya. Itu ya, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf an, itu harus mansub. Gabungan huruf an dan fi'il mudhari ini disebut dengan masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal terbentuk dari gabungan an ditambah dengan fi'il mudhari. Contohnya, yang bagi laka an tadhaba, walaupun dia kedudukannya sebagai fi'il mudhari harus berharokat fathah karena kemasukan an. Nastamir yang bagi laka. Nastamir ila amsilatisanya an masdar mu'awwal. Undur al-amilu la yastahidu fil amali. Karyawan itu tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kita tambah an menjadi asal amilu ayyajtahida fil amali. Semoga karyawan itu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Al amilani la yajtahidani fil amali.
ini untuk 2 orang laki-laki. 2 karyawan itu tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ketambahan an menjadi asal amilani ayyajtahida fil amali. Pemasukan an, nunnya kita buang menjadi ayyajtahida. Al-amsilatu rabi'ah salisah afwan. Al-ummalu la yajtahiduna fil amal. Yajtahiduna ini berarti banyak. Para karyawan itu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Pemasukan an menjadi ayyajtahid. Tapi menghadap kalam insyaallah bi'isku ilati nahnu sanabhas an fi'il amri. Wassalamu